Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Ekonomi Syariah. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan menambah kemampuan kompetensi para adik-adik rekan mahasiswa, mahasiswi sekalian. Mari kita saksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Keren. Terima kasih. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya kita akan buka dulu dengan pembukaan di materi kita. Mari kita mulai pembelajaran kita di hari yang penuh berkah ini dengan membaca basmalah. Berikan dengan 5T kepada yang bertugas, kita persilakan. الشيطان الرجيم بسم الله الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى زدني علما. Baik, terima kasih tadi kepada yang telah membaca Al-Quran sebagai penanda keberkahan kita untuk belajar. Kita lanjut dengan absensi. Saya ingin pastikan dulu kita mengambil penjelasan terkait dengan matkul ini. Saya bacakan absensi dahulu ya. Yang pertama, Rona Afifah, Rifki Ananda, Diva Anissa Aurelia Zahra. Baik, materi kita pada hari ini kita awali dengan menjelaskan tazkiyah value. Kita tahu tazkiyah itu tauhid, amanah, zero defect and quality oriented, knowledge and competent, inovatif istiqomah, achievement through teamwork. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu target kita untuk matkul ini, yaitu judul ulasannya adalah Islam sebagai pedoman hidup yang komprehensif. Capaian pembelajarannya dari prodi itu kamu mampu menganalisis konsep keuangan sosial Islam dalam masyarakat atau JISWAP, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kemudian CPL khususnya mampu menerapkan konsep keilmuan Islam dalam kehidupan masyarakat. Dan kemudian capaian pembelajaran mata kuliah dapat memahami ekonomi Islam sebagai pedoman hidup. Kemampuan akhir nanti kamu mampu memahami ekonomi Islam lalu membuat ringkasan sebanyak 300 kata. Ini kira-kira target capaian kita untuk materi kuliah ini. Baik, untuk memulai materi ini saya ingin tahu dulu bagaimana wawasan kamu tentang ekonomi syariah. Saya akan tampilkan, silahkan untuk ini ditulis, join dulu dari ininya, lalu tulis apa yang kamu ketahui dengan satu kata tentang ekonomi syariah. Silakan. Syariah. Saya kira satu kata cukup. Oke, berkeadilan. Anda yang cepat aja. Jadi yang saya tahu cepat gitu tentang ekonomi syariah. Amanah, amanah bersahabat. Wah, ini gabungan nih ya. Amanah bersahabat. Baik, mari kita lihat slide yang pertama tentang Islam adalah agama yang lengkap dan universal. Benarkah Islam itu agama yang lengkap dan universal? Mari kita lihat fakta di lapangan. Dikatakan di sini bahwa Islam itu menghambat kemajuan. Bahwa Islam itu dianggap sebagai salah satu sebab manusia bisa mundur. Saya kira ini adalah pendapat yang sangat tergesa-gesa menghukumi Islam tanpa bisa memahami lebih adil, bijaksana apa itu Islam. Mari kita lihat beberapa pendapat para ulama
dari sebuah hadis bahwa Islam itu komponennya adalah terkait dengan akidah, akhlak, dan syariah. Dan itu ditegaskan bahwa setiap kita memang saling berbeda, tapi kita disatukan oleh tauhid. Digambarkan bahwa Islam sebagai jalan hidup kita, ada yang disebut dengan kegiatan muamalah. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita. Artinya, dalam akidah itu memang berlaku lakum dinukum waliyadin. Dalam ibadah, lana a'maluna walakum a'malukum. Dengan keadilan distribusi, semua mendapatkan hak yang sama, dan keadilan pendapatan, semua orang punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang lain. Yang penting halal, yang penting sesuai dengan syariat. Silakan ambil untung semuanya, yang penting halal, ridho dengan ridho. Yang tidak boleh adalah kamu menggunakan jalan keuntungan yang menzalimi orang lain, kamu mengambil keuntungan dengan memanfaatkan orang yang sedang butuh atau dalam keadaan berat. Selama itu tidak kau lakukan, maka Islam memberikan kamu kesempatan untuk bisa hidup sejahtera sesuai dengan amal masing-masing. Bagaimana kata Allah dalam Al-Quran, jaza matlubus. Saya kira itu. Ya, baik, silakan. Nilai-nilai keadilan tadi saja. Kan dalam Islam dijelaskan bahwa kesenjangan pendapatan dan kekayaan itu berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan. Motivasi untuk sesama saudara muslim, karena banyak mungkin dari mahasiswa kami ini juga untuk kebersamaannya, mungkin tadi sesama muslim kita masih kurang bisa berbagi, kurang bisa peduli. Itu bagaimana seperti itu? Terima kasih. Kira-kira gimana? Ada yang bisa bantu ini curhat ya? Ya, coba ada yang bisa bantu? Bagaimana cara yang paling gampang untuk bisa saling berbagi? Bahwa milik kita itu juga karena kalau milik kita hanya milik kita, seperti orang-orang kapitalis, makanya tidak perlu berbagi. Tapi kenyataannya di dunia, orang kapitalis pun juga mau berbagi. Itu engkau hanya dititipi amanah, tugasmu harus memberikan keadilan kepada orang lain. Wa fi amwalihim haqqul ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Tapi bukan semua. Ya gitu kan? Sesuai dengan ketentuan. Kalau wajib zakat, kalau yang tidak diukur jumlahnya bisa infak, sedekah dan puasa. Tugas padahal Islam sudah memberikan konsep ekonomi syariah sebagai pedoman hidup kita. Ada yang mau ini? Silakan. Ini terkait karena kita bahas tentang perekonomian Islam. Kemarin sempat ikut seminar dan membahas juga tentang perekonomian Islam, dan salah satu pembicaranya itu salah satu pengelola badan perekonomian Islam dan pasar modal syariah di Indonesia. Nah, Bapak ini bilang kalau di perusahaan tersebut itu, di perusahaan besar tersebut tempat Bapaknya bekerja itu lebih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar dalam pasar modal syariah, atau bisa dibilang bukan perekonomian Islam ya Ustaz. Nah, sedangkan kalau kita pikir-pikir lagi, Indonesia itu sebenarnya lebih dominan bermasyarakat orang-orang muslim kan Ustaz. Nah, pertanyaannya tuh kenapa sih kita tuh orang muslim sendiri itu tidak mengikuti perekonomian dengan sistem Islam itu sendiri, padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, kita perekonomian Islam itu sebenarnya bisa lebih kuat daripada perekonomian yang ada sekarang kalau misalnya orang-orang muslim sendiri itu aware dengan adanya perekonomian Islam tersebut. Berarti masalah kita adalah literasi. Kita tidak tahu ini yang buat siapa, dan bukan orang muslim. Betul juga kan? Berarti kita tidak diikat kesadaran bersama bahwa barang itu harus halal kan? Kita ingin halal, tapi kita tidak pernah sadar itu. Dan ini ada unsur yang diharapkan kan? Maka di situ perlu apa? Regulasi. Dari pertama literasi, semangat saling membantu di antara teman. Kadang-kadang kita itu kalau beli barang hanya karena beda 1000 kita akan pindah. Dia beruntung dia bisa bayar zakat dari pasar. Dengar terus, dan terakhir kontribusi. Itu kita hanya kuatnya sama muslim aja, karena kualitas barangnya murah. Kita harus tingkati bersama. Mari kita lihat cuplikan video ini sedikit saja. Nanti kamu berikan komen sebagai penutup bahwa memang Islam itu sebagai pedoman hidup kita, khususnya terkait dengan ekonomi syariah.
Al-hayatu thayyibah hiya ridha wa qanaah. Kata ulama salaf atau salafus saleh bahwa kehidupan yang baik itu adalah ridha dan qanaah. Ridho dan qanaah. Berikan kesimpulannya. Kira-kira apa ridho itu seperti apa, qanaah itu gimana dalam sehari-hari? Jadi kalau ridho itu adalah kita menerima. Tadi gimana? Silahkan. Kalisa, qanaah itu gimana? Apa? Menerima segala sesuatu yang Allah berikan. Artinya dengan kita pastikan, silahkan buat resume atau ringkasan materi kurang lebih 300 kata. Kamu masukkan di Smile, yaitu memasukkan ringkasan materi. Itu menjadi penilaian saya, sebagaimana saya sampaikan di awal. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.